dan Allah akan cabut dari orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, maka dengan itu kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di dunia ini fana, termasuk kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Nah, yang jadi masalah ketika sampai detik ini kita masih hidup, maka yang Allah inginkan dari kita minimal dua. Sampai detik ini kita kok oleh Allah ditakdirkan masih hidup. Dalam keadaan banyak orang-orang yang usianya sebaya dengan kita, bahkan di bawah kita sudah meninggal dunia. Yang artinya kesempatan mereka untuk menambah bekal dalam rangka hidup yang selamanya oleh Allah kesempatannya dihentikan. Sementara kita sama Allah masih dikasih kesempatan. Coba, maka kalau nganter jenazah itu Pak, itu langsung kepikiran, entek modal muntek, waktumu habis. Sekarang sisa Pak, pertanggungjawaban alam kubur gak iso balik. Kemudian entah nikmat atau azab kubur yang akan dia dapatkan, bangkit dari kubur entah mulia atau sengsara, dan endingnya antara surga atau neraka. Selesai sudah setelah orang itu meninggal dunia. Nah, ketika kesempatan itu oleh Allah masih diberikan untuk kita, maka Allah minimal menginginkan dari kita dua hal. Nomor satu, Allah melihat dan kita sadar bahwa dosa dan kesalahan kita masih terlalu banyak. Maka ketika Allah memberikan kita hidup sampai sekarang, Allah itu seakan-akan memberitahu kita, cepet-cepetlah taubat dan istighfar. Sebelum kesempatanmu untuk bertaubat dan beristighfar oleh Allah ditutup. Kapan ditutupnya? Dua. Nomor satu, yang dibilang kiamat sughra, dan yang kedua yang dibilang kiamat kubro. Dan hadisnya dua. Allah senantiasa menerima taubat dari seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan terus menerima taubat kalian selama nafas belum sampai di kerongkongan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Allah Ta'ala senantiasa membuka tangannya di waktu malam, liyatuba musi'un nahar, untuk orang yang berdosa di siang hari bisa tobat. Lek dusoni awan, Allah buka tangannya di waktu malam supaya kita bisa tobat. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail, dan Allah buka tangannya di waktu siang supaya orang yang tadi malam berdosa bisa tobat. Artinya tangan Allah dalam artian pertaubatan yang Allah terima itu tidak ditutup 24 jam. Semua pintu bisa terbuka dan tertutup kecuali pintu tobat. 24 jam dibuka sama Allah. Sehingga kapanpun kita berdosa, kita mendapati Allah siap menerima tobat itu. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sampai terbitnya matahari itu dari tempat tenggelamnya. Itu kiamat apa? Kubro. Kalau kiamat sughra sampai nafas di tenggorokan, tapi panjenengan tenang. Kiamat kubro, insya Allah panjenengan tidak dapat. Insya Allah. Jadi kalau kita pelajari hadis tentang akhir zaman, itu kemungkinannya Pak masih belum dalam waktu dekat. Artinya kalau ngomong tertutupnya tobat kita dengan kiamat kubro, itu insya Allah tidak lah. Tapi yang kita khawatirkan yang kiamat sughra. Apa kiamat sughra itu? Kematian. Nah, kalau sudah mati, selesai urusan. Panjenengan pernah dengar cerita dari Syekh Khalid Ar-Rashid, fakallahu asrahu. Syekh Khalid Ar-Rashid itu cerita kisah paling mengerikan, kata beliau. Apa kisah paling mengerikan itu? Ada sekelompok pemuda bermaksiat kepada Allah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in, nas'alullah as-salamah wal afiyah, semoga Allah menyelamatkan kita semua, amin. Kemudian ketika mereka sedang mabuk, dalam keadaan tidak sadar, mobil mereka itu kecelakaan, bang, 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 bang. Dari 4 penumpang, yang 1 mati dalam keadaan mabuk. Yang 3 mengambil kejadian itu sebagai pelajaran.
Akhirnya yang 3 ini tobat jadi orang soleh dan istiqomah sampai wafat. Maka yang kesian dari yang 4 ini yang mana? Yang meninggal. Karena Allah seakan-akan menjadikan dia pelajaran, bukan diberi pelajaran. Nah maka kita juga sama Pak. Jangan sampai kita ini di jero ati cuma angen-angen tok. Aku tak tobat yo, meni tak tobat. Me angen-angen. Engkau lek ketemu Ramadan, aku mau tobat. Nanti masuk malam pertama Ramadan saya mau tobat. Padahal siapa yang jamin kalau umur kita sampai besok, sampai malam pertama Ramadan, sampai masuk bulan Ramadan? Tidak ada. Maka ketika sampai detik ini Allah kasih kita nikmat umur, panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir surat Al-Asr. Surat apa? Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir? Al-umru ra'su malil insan. Umur itu modal terbesarnya manusia. Selama umurnya masih ada, dia masih bisa mendapatkan semua kebaikan. Tapi kalau umurnya sudah habis, dia terhenti dari semua kebaikan. Maka hadisnya ketika manusia meninggal terputuslah semua amalnya. Nah, maka yang pertama jamaah, tanggung jawab kita masing-masing. Kalau sampai tanggal 29 Sya'ban ini kita masih hidup, ayo tobat. Sudahlah, tobat itu bukan kemudian 5 tahun sepisan, kemudian setelah melakukan dosa besar. Memang wajib. Tapi kemudian tobat itu wazifatul umur, kewajiban sepanjang usia. Maka Nabi Muhammad bertobat kepada Allah dan beristighfar dalam satu hari lebih dari 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali, dalam riwayat yang lain lebih dari 100 kali. Nah maka mumpung masih hidup, yang Allah inginkan dari kita yang nomor 1, tobat. Terus, dan tobatnya bukan main-main. Ya Allah, tobat. Karena siapa yang jamin tobat yang kemarin diterima? Siapa yang jamin setelah tobat yang kemarin kita tidak berdosa lagi? Bahkan yang lebih parah, ada orang yang merasa dirinya tidak perlu bertobat karena menganggap tidak punya dosa. Nah, ini repot. Nah, ini manusia model anti kritik ini. Maka jujur jamaah ya, sudah pasca Covid itu, saya ini wis rodok mulai masuk fase jenuh pengajian itu. Karena saya lihat pengajian itu yuk gini-gini aja, materi yuk itu-itu aja. Tapi kemudian kita akhirnya dapat satu titik, ternyata ngaji itu bukan cuma buat nambah ilmu, bukan sekedar untuk menyampaikan ilmu, bukan sekedar untuk mengamalkan ilmu, tapi ngaji itu intinya ngeresii hati. Di situ intinya. Bagaimana setiap kita duduk di majelis taklim, hati kita semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih, sampai terakhir wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang soleh meninggal hatinya bersih. Para mujahid meninggal hatinya bersih. Orang-orang ahli ibadah meninggal hatinya bersih. Para ulama meninggal berjumpa Allah hatinya bersih. Kita kalau ketemu Allah hati kita kotor, kita tidak punya modal selain itu. Nah, maka mulai sekarang manfaatin. Ya Rabbi, hamba bertobat kepadamu ya Allah. Ingat, dosa apa yang tahu dilakoni? Dosa masa lalu, dosa waktu muda, dosa waktu kita belum ngerti majelis ta'lim, dosa waktu kita belum masuk ke masjid, dosa waktu kita masih sergep-sergepe kerja, dosa waktu kita masih muda menggebu dalam syahwat. Dealing. Terus ditobati. Karena kalau sampai ajal datang tanpa kompromi, tanpa janjian, tanpa pemberitahuan, tinggal apa? Sisa sesal aja. Nomor 2, apa yang Allah inginkan ketika sampai detik ini kita masih hidup di dunia ini? Nomor 2, Allah melihat amal kita masih kurang untuk bekal hidup yang saklawase gak iso balik. Kita bisa tidak bayangin kalimat selamanya itu? Jadi kalau ngomong selamanya Pak, tidak ada berhentinya. Ya sudah, selamanya. Kalau dibilang kamu masuk, a'azanallahu wa iyyakum, na'udzubillah min syarri dzalik, kamu masuk penjara 20 tahun. 20 tahun kan panjang.
Tapi ketika masih ada endingnya, setelah 20 tahun bakal apa? Keluar. Itu 100 tahun, 200 tahun. Tapi kalau ngomong selamanya, Pak, itulah akhirat yang tidak mungkin berhenti, tidak mungkin ada endingnya, tidak ada finishnya. Sementara untuk hidup yang selamanya itu, bekal kita untuk cari keperluan-keperluannya, Allah batasi umur 60 sampai 70. Betul apa enggak? Umurnya umat Nabi Muhammad antara 60 sampai, itu kepotong capek, kepotong sakit, kepotong istirahat, kepotong rekreasi, kepotong tidur, kepotong segalanya. Nah, maka dengan itu Nabi Muhammad dalam tanda kutip sempat tanya kepada Allah dalam keadaan semacam dalam tanda kutip protes, ya Allah, umurnya umat-umat sebelum umatku ini, umur mereka panjang, mereka punya kesempatan beramal soleh dengan waktu yang cukup panjang. Umurnya umatku ya Allah pendek. Maka oleh Allah dihadiahkan yang namanya Lailatul Qadar, satu malam untuk dapat percepatan. Semalam itu sebanding dengan 83 tahun. Kalau tiap Ramadan panjenengan dapat, dan panjenengan sekarang sudah pernah menikmati 30 Ramadan, berarti 30 kali 83 sudah sebanding dengan umurnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Nah, maka kalau sampai detik ini kita masih punya kesempatan hidup, Allah ngelihat bekal musik kurang. Jujurlah, kalau kita mau hitung-hitung, jujur aja, duit yang habis untuk agama Allah dan duit yang habis untuk kita jalan-jalan, makan-makan, rekreasi, banyak mana? Jujur aja, udah jujur. Kalau usah dijawab, diangen-angen juruni hati. Waktu yang habis untuk Allah, ngaji, sholat, maka ada syariat i'tikaf. Allah minta 10 dino tok, ojo metu 10 dino tok. Itu pun kita panik. Ya apa lek gak metu blas? Ya apa wong di omah? Ya apa? Antum mati loh, Pak. Enggak ada yang bingung. Nanti pekerjaan ada yang ganti, di rumah ada yang ngatur, anak-anak ada yang ngurusi, tetap, apalagi cuma ditinggal 10 hari. Kita mati, dunia tidak berhenti. Jangan sok penting di dunia ini. Oleh karena aku ya apa enggak? Loh. Nah, maka dengan itu ada yang namanya percepatan, Pak. Dalam satu malam dapat seperti 83 tahun. Karena Allah melihat amal kita ini tidak cukup. Jangankan amal tidak cukup, amal banyak saja tidak bisa mengantarkan kita masuk surga. Betul apa betul? Kalian tidak masuk surga karena amal kalian, tapi kalian itu masuk surga karena pitulungi Gusti Allah, dirahmati sama Allah. Dan rahmat itu tidak pernah masuk ke dalam hati yang sombong. Tidak ada hati orang sombong dirahmati sama Allah. Itulah makna ibadah tadzallul, merasa hina, merasa rendah. Lah kalau semakin ibadah semakin naik, hatinya sombong, tidak pantas dirahmati sama Allah. Loh, jangankan tidak ibadah, ibadah mempeng. Dalam hadis tentang anak di Bani Israel yang ibadah mulai balik sampai mati tidak pernah maksiat, ketika Allah masukkan ke surga karena rahmatnya dia protes. Ingat, dia bilang, ya Allah, gimana saya ibadah tidak pernah berhenti, maksiat gak tahu belas, mosok sekarang masuk surga karena rahmatmu? Ya tentu karena amalku. Allah timbang, ya wes kalau gitu kita timbang amalmu. Ditimbang sama Allah, amalnya dia mulai balik tet sampai wafat tidak pernah maksiat, sujud, rukuk, ngaji, doa, zikir, ibadah. Ternyata apa? Semua ibadah itu untuk membayar satu nikmat mata tidak cukup. Tidak cukup. Nah, maka ketika sampai detik ini sama Allah dikasih umur jamaah, itu Allah ngasih tahu kita, diisyarati sama Allah, umurmu tak dawa, no gara-gara amalmu kurang. Maka mulai sekarang perbanyak beramal. Itulah dalam surat Wal Asri tadi, illalladzina amanu, maka penuhi umur dengan keimanan, wa amilus shalihat, penuhi umurmu dengan amal soleh, wa tawassaw bil haq, penuhi usiamu dengan nasihat di dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa penuhi usiamu dengan berwasiat di dalam kesabaran. Maka itu dua ini yang Allah minta. Kalau sampai detik ini umur kita masih ada, bayang no teman panjenengan yang sudah meninggal, seakan nirek wis gak iso salat, seakan nirek wis gak duwe kesempatan tobat. Punya teman yang sudah meninggal? Punya?
Banyak, apalagi usianya sudah 60, 62, 65. Tentu sudah akeh sing wis budal. Pertanyaannya, kenapa bukan panjenengan yang budal? Nah, kan? Kalau ngomong adil dan tidak adil, Pak, yo kita tidak berani tentunya ngomong Allah tidak adil. Wong Allah itu adalah keadilan, itu al-adil, bukan al-adil. Anda kalau baca Asmaul Husna, itu bukan Allah al-adil, bukan. Tapi apa? Al-adil. Yo keadilan itu Allah. Allah itu adalah keadilan. Maka kalau ngomong tidak adil, Pak, tidak berani. Cuma kalau memikir secara manusiawi, lo kok enak sampai dikai kesempatan sampai 1 tahun. Aku kok 45 wis mati. Nah, kalau mereka boleh protes, protes mereka. Tapi itu semua berada di dalam kekuasaan Allah. Maka 2 hal yang Allah minta. Nomor 1, setiap pergerakan, setiap detik, setiap waktu, mau tidur, bangun tidur, berangkat kerja, di tempat kerja, pulang kerja, jangan putus dari tobat. Terus tobat. Maka doa kita apa? Wa nas'aluka taubatan qablal maut. Doa yang biasa dibaca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Minta sama Allah, karena barang siapa meninggal pas selesai tobat, surga. Kenapa? At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari suatu dosa, Allah jadikan seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Coba kurang rahmat apa Allah sama kita, kan? Yang kedua yang Allah minta, mempengo ibadah. Sudah capek, Pak, selesai urusan musik-musik, sudah selesai lah. Kita tidak ngomong halal haramnya, wis timbang ruwet, timbang rame. Urusan cangkruk-cangkruan selesai, Pak. Mau ngapain lagi sih, digolek opo? Urusan sekedar riwa-riwi nonton Arema, riwa-riwi nonton Liga Champion, nonton bareng. Ini nanti timnas main lawan mana? Bahrain dan Australia, itu pas 10 terakhir loh, Pak. Pas 10 terakhir. Ya, Pak, kita pasang layar lebar di masjid, biar yang iktikaf gak kebingungan. Ya, Pak. Ayo. Oh iya, ngawur ya, astagfirullahaladzim. Pak, repot juga ini kalau iya ini. Lawang kita itu ibadah supaya iling akhirat lalin dunya, lah kok di jerone masjid malah iling. Dan seperti saya sampaikan, kan, pemain naturalisasi itu, Pak, antara plus dan minus. Yo minusnya apa? Mereka bawa budaya mereka, Pak, tato. Belum nikah pacaran dibawa ke Bali, dan itu ya mohon maaf, kalau kita orang Islam ya jelas itu. Ya apa? Cuma mau ngomong sekarang kan momennya tidak pas ya, karena masyarakat sedang bagus-bagusnya dengan naturalisasi. Oh, timnas kita lihat apa kiper itu? Ah, itu tahu antum ya? Korban juga kayaknya. Itu setelah timnas main, Pak, itu rekreasi ke Bali sama siapa? Bukan istrinya, pacarnya. Dan itu sudah foto-foto di pinggir pantai dengan pose yang luar biasa, tinggal satu hotel bareng. Coba, Anda mau nonton itu waktu iktikaf? Ayo. Itu kalau kelihatan orang yang sudah mati, Pak, dikeplai panjenengan, Pak. Lu kon oleh kesempatan 10 terakhir nonton timnas, lu aku oleh urip lu genteno kon ndek aku tak mlebu. Terus ndelok timnas aku, tak ngaji aku. Nah, maka begitu, Pak. Maka yang kedua, Allah minta kita berbanyak amal soleh. Nah, sekarang jamaah sekalian, untuk kita yang kemudian merasa khawatir bahwa umur itu kayaknya tidak panjang lagi, maka ada 3 hal yang perlu dilakukan menjelang Ramadan. Berapa hal? 3. Dan bukan cuma menjelang Ramadan, ini kan karena momennya Ramadan, tapi tentu kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Berapa hal? 3. Nomor 1, senantiasa memasang niat yang baik. Jangan pernah tidak punya niat baik. Senantiasalah mengisi hati dengan niat-niat yang baik. Imam Ahmad ditanya sama anaknya, namanya Abdullah, ya abati ausini, wahai ayahku, nasihati saya, kasih saya wasiat.
Apa kata Imam Ahmad kepada putranya tadi? Ini tidak macam-macam ini. Yang menasehati ulama besar, yang dinasehati anak tercintanya. Maka nasihatnya pasti apa? Luar biasa, istimewa. Imam Ahmad ngomong sama putranya, ya bunai inwi khairan. Nak, tetaplah berniat baik. Fa innaka ma zilta fi khairin ma nawaita khairan. Karena kamu akan tetap di dalam kebaikan selama kamu punya niat baik. Disuruh apa sama bapaknya? Berniat baik. Sehingga gerak-gerik kita, Pak, jangan sampai luput dari niat baik. Kita mau tidur, panjenengan pikir satu persatu niat baik apa yang bisa saya dapatkan ketika saya tidur. Panjenengan bangun tidur, panjenengan pikir niat baik apa yang saya akan miliki untuk mengisi hari ini. Nanti ketika sampai di tempat kerja, niat baik apa untuk saya di tempat kerja. Sampai istirahat terus harus ada niat baik. Maka panjenengan tahu laki-laki yang salah satunya Rasul katakan laki-laki dunia tapi dia penghuni surga, yang setelah 3 hari ternyata orangnya tetap, yang orangnya itu kalau bahasa Jawa nih gak ndayani blas, pakaiannya biasa, gerak-geriknya biasa, ibadahnya dilihat oleh para sahabat juga biasa. Ternyata salah satu inti dari poin yang dia punya apa? Untuk besok hari saya tidak punya niat jahat untuk orang Islam. Saya tidak punya niat ngakali wong Islam, menzolimi orang Islam, mencurangi orang Islam, memberatkan orang Islam, menyakiti, menggunjing, niat. Kalau dia meninggal dengan niat itu, maka dia meninggal dengan niat yang paling besar. Lah kita niat ini antara dua, Pak. Antara yang ifrat wa tafrid. Orang dalam niat itu ada yang kenemenen sampai kudu dibolan baleni ping piro-piro gara-gara dianggap di juruni atine durung mantap. Ada yang meremehkan luar biasa. Kalau di tempat kita yo nun sewu nggih. Yo kalau boleh ngomong, antara yang melafatkan sampai berulang kali dan antara yang nganggap sahur itu dianggap niat. Antara dua itu, antara yang kalau pulang taraweh nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Antara yang begitu, yang mungkin dianggap berlebihan, dan antara yang ketika orang itu tidak pasang niat karena menganggap sahur itu ya wes, tidak bisa, Pak, harus pertengahan, Pak. Yo niat kudu dipasang. Terlepas masalah dilafatkan atau tidak dilafatkan, yang penting kita pasang niat. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa harus senantiasa berniat baik? Dan jangan sampai punya niat jelek. Ojo sampai. Begini, Pak. Ketika kita keluar rumah, ada enggak jaminan panjenengan bakal balik ke rumah? Ayo, ibu-ibu. Bu, keluar rumah, ada enggak jaminan bakal bisa balik ke rumah? Enggak ada. Terus bagaimana? Biar ketika Anda tidak balik ke rumah, Anda enggak getun. Niatkan keluar rumah Anda untuk kebaikan. Sehingga ketika di tengah jalan ada sesuatu yang tidak kita inginkan, Anda terjadi sesuatu yang tidak Anda inginkan dalam keadaan Anda sedang berniat baik. Contoh, berangkat ke masjid, a'azzanallah wa iyyakum, semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan yang terbaik, husnul khotimah, sujud, ngaji, poso, sedekah, silaturahim, pas keadaan baik, pas meninggal. Amin ya rabbal alamin. Begini, Anda keluar rumah, niat ke masjid, kok pas di tengah jalan Allah takdirkan kecelakaan? Nggak getun. Kenapa nggak getun? Getun itu apa? Tidak menyesal. Kenapa tidak menyesal? Karena Anda meninggal dalam keadaan Anda meniatkan kebaikan. Maka Imam Ahmad mengatakan, engkau senantiasa dalam kebaikan selama engkau memiliki niat yang baik. Maka coba lihat dalilnya. Rasulullah bersabda, barang siapa niat sholat tahajud, niat temenanan, niatnya bukan niat yang main-main,
Ternyata setelah dia niat, kalau bahasa kita mungkin alarm dipasang, tidur tidak terlalu larut malam, kemudian diciptakan suasana tidurnya begitu nyaman, supaya nanti tidur tidak panjang pun terasa sudah puas, lego, seger. Ternyata Allah takdirkan bangun pas adzan subuh. Apa kata Rasulullah? Kataballahu lahu ajra qiyamal lail. Allah tuliskan untuknya pahala sholat tahajud. Dia sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Kenapa Allah kasih pahala sholat tahajud? Niat yang jujur di dalam hati. Hadis kedua, dalam kitab Riyadhus Shalihin, panjenengan cari, ketika Nabi Muhammad sedang berangkat perang bersama para sahabat, naik gunung, lewati lembah, kepanasan, istirahat malam, kecapean, ada yang sakit, ada yang sampai meninggal di perjalanan belum sampai perang. Rasulullah bilang apa? Di Medina ada orang yang ini apa? Imsak. Kalau ini imsak berarti masih ada 10 menit sampai azan. Saya lanjutkan dulu ya. Karena ini kadung suasana pas enak ini, Pak. Ini like dipotong azan rusak mana ini? Saya jarang-jarang bisa ceramah serius begini. Nah, sudah, saya ngomong apa tadi? Kenapa Madinah? Barakallahu fiik. Kata Nabi Muhammad, unasan taraknahum. Ada manusia kita tinggalkan di Madinah, tidak ikut perang. Tidak ikut perang. Mereka tinggal di Madinah, longgo, gak melok ngadeg, gak melok obah, gak melok melaku. Tapi kata Rasulullah, tidaklah kita menaiki gunung, tidaklah kita melewati lembah, tidaklah kita merasa capek, tidaklah kita membangun tenda, tidaklah kita berperang, sampai kita balik ke Madinah, syarakuna fil ajr. Mereka pahalanya sama percis dengan kita. Apa yang membuat mereka begitu? Habasahumul uzur. Karena mereka sudah punya niat untuk melakukan seperti yang kita lakukan, tapi mereka terhalangi oleh uzur. Ramadan sama. Niat mulai saiki, Pak. Niat mulai sekarang. Karena niat dalam Islam, Pak, disebutkan oleh para ulama, niatul mu'min ablagh min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih dahsyat dibandingkan amalnya. Niatnya orang beriman itu lebih apa? Dahsyat. Karena niat itu muncul dari hati yang jujur. Maka sampai dikatakan kam rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Berapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niatnya. Dan sebaliknya, wa kam min wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan berapa banyak amalannya besar menjadi kecil, bahkan tidak berarti gara-gara niat. Maka hati-hati niat ini, Pak, dipasang mulai sekarang, Pak. Ojo sampai ngelakoni apapun kecuali panjenengan punya niat baik. Dan dalam Islam niat itu bukan cuma satu. Bahkan diajarkan al-iktsar minan nawaya as-salihah. Memperbanyak niat baik ke masjid. Kalau niatnya cuma satu, sholat tok, rugi antum. Banyak niat yang bisa antum dapatkan pahalanya di tempat ini. I'tikaf, boleh apa enggak? Boleh. Walau lahadha, walaupun cuma sesaat panjenengan masuk masjid, niat i'tikaf. Kemudian niatkan lagi, saya akan banyak berdoa ya Allah kalau ada waktu antara azan sampai qomat. Niatkan lagi, saya mau sholat qabliyah ya Allah, saya mau sholat tahiyatul masjid ya Allah, saya mau baca Al-Quran ya Allah. Kalau ketemu orang Islam saya mau mengucapkan salam kepadanya, saya mau tersenyum di hadapannya. Yang semua niat itu jamaah terwujud atau tidak, masing-masingnya ada pahalanya. Maka panjenengan insya Allah masih ingat saya ceramah di sini, tapi entah berapa waktu yang lalu ada Syekh Sa'id Al-Kamali Al-Maliki dari Maghrib, itu ikut pengajian gurunya ba'dal isya sampai sekitar jam 9 atau setengah 10. Kemudian ketika pelajaran mau selesai, ada orang ketok pintu, tok tok tok. Ini murid berdiri, sama gurunya disuruh duduk. Syekh, ngapain kamu berdiri? Kata muridnya, mau buka pintu. Karena ada orang yang ngetok pintu. Gurunya bilang, apa niatmu? Muridnya bilang, iya guru, ada orang ngetok pintu, saya mau bukain, panjenengan tanya niat. Lu kok malah ruwet ini? Apa urusannya? Kata gurunya apa? Rugi kamu. Coba kamu melangkah ke pintu itu, kamu perbanyak niat yang baik. Semua niatmu ditulis pahala sama Allah. Kalau dia orang yang kelaparan, saya niatkan kasih makan.
Kalau dia orang yang ketakutan, saya niatkan memberi keamanan. Kalau dia orang yang tersesat, saya akan antarkan sampai tempat yang dia inginkan. Kalau dia orang yang butuh pertolongan, saya mau tolong dia. Kalau dia orang yang sakit, saya mau antar dia ke tempat di mana dia bisa berobat. Kalau dia orang yang butuh duit, kalau saya punya, saya akan bantu dengan duit yang saya punya. Setiap langkahmu sampai ke pintu, masing-masing niatmu per langkahnya ditulis sama Allah. Coba. Itulah. Maka Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita itu sama Allah ditulis, diganjar, dibayar sesuai apa yang kita niatkan. Maka kalau ke masjid niatnya mek salat tok, ngurungono pengajian tok, maka semua kebaikan yang lain Anda kehilangan. Eman apa enggak? Eman. Maka mumpung masih hidup, perbanyak niat yang positif. Hadis yang ketiga, Rasulullah bersabda apa? Di dunia ini manusia sama Allah dibagi 4. Di dalam amal dan niat. Jadi pembagian manusia dalam pembagian amal dan niat ada berapa? 4. Nomor 1, wong sugih duwike digawe amal soleh. Nomor 1. Nomor 2, wong melarat tapi kepingin melakukan seperti orang sugih yang pertama tadi. Dia dalam hati, ya Allah, kalau saya kaya, saya mau seperti dia ya Allah. Uang saya pakai untuk amal soleh. Apa Rasul katakan? Fahuma fil ajri sawaun. Wong loro iki pahalane podo. Ayo antum yang nomor 1 apa nomor 2? Hah? 1? Serius? Nah, yuk kalau ngomong harapan ya kepinginnya nomor 1. Tapi kalaupun belum tertakdirkan menjadi nomor 1, ojo sampai gak dadi nomor loro. Karena nomor 2 apa? Modal niat. Tapi Rasul katakan pahalanya ya apa? Sama percis. Coba rugi enggak kalau enggak punya niat? Misalkan banyak ngelihat orang yang tiap tahun ngasih 10 nampan nasi kebuli ke Masjid Al-Mukminun. Ya Allah, enak wong sugih ku ya Allah. Coba saya seperti dia ya Allah, enggak 10 nampan, 1000 nampan tak dumreni ya Allah. Maka itu jangan dikira guyon, itu ditoleh sama Allah itu. Tapi ingat, Allah enggak bisa dibohongin. Allah tahu mana yang orang niatnya jujur, mana yang niatnya guyon, konangan. Orang ketiga dan keempat, orang ketiga sugih entek gawe maksiat. Orang keempat melarat kepingin kayak wong nomor 3. Melarat tapi kepingin seperti orang nomor 3. Lek aku duwe duit rek ben bengi karaoke aku. Ben bengi aku pokok happy party. Kata Rasulullah, 2 orang terakhir ini fahuma fil wizri sawaun. Wong loro iki dosane padha. Sing paling ngenes yang mana? Nomor 4. Faktornya apa? Niat. Nah, maka menjelang Ramadan jamaah perbanyak niat. Ya Allah, kalau nanti saya masuk bulan Ramadan, saya mau khatam Quran. Saya mau tarawih tidak pernah putus. Saya mau sholat berjamaah 5 waktu di masjid tidak ketinggalan takbiratul ihram. Saya mau khatam Al-Quran. Setiap saya berangkat ke masjid, saya mau bawa 1 kotak nasi untuk mereka yang buka puasa di masjid. Sing wakeh niatnya, Pak. Saya mau i'tikaf, saya mau ini, saya mau itu. Nanti kalaupun ternyata umur ndak sampai, niat panjenengan sudah sampai. Nomor 1, amal pertama, perbanyak dan perbaiki niat yang baik. Nomor 2, ini karena waktunya sudah habis. Nomor 2 dan nomor 3 Anda lanjutkan lewat YouTube nanti ya. Nomor 2, persiapan. Apa? Persiapan. Persiapannya telu. Hati, ilmu, doa. Persiapan apa? Hati, ilmu, doa. Orang kalau sudah punya persiapan, ternyata tidak jadi berangkat, maka apa? Dapat apa yang dia cita-citakan. Contoh, hadisnya sahih. Ada seorang berangkat perang. Ternyata di tengah jalan belum ketemu musuh, jatuh dari onta, kepalanya kena batu atau kejatuhan batu, meninggal. Ketika para sahabat pulang perang, ibunya laki-laki ini tanya, ya apa anakku mati syahid? La adhunnu annahu syahid. Saya tidak mengira anakmu syahid. Sedih ibunya, loh ya apa ini? Sampai ibu itu mengejar Nabi Muhammad, ya Rasulullah, anakku tidak pulang, jangan sampai kamu bilang tidak syahid. Ikhlas gak mulai aja sampai gak syahid. Karena mereka bilang, ya Rasul, anakku meninggal sebelum ketemu musuh, kejatuhan batu, kepalanya pecah. Rasulullah bilang apa? Dia syahid. Dia syahid. Tidak perang loh Pak, tidak ketemu musuh. Kenapa syahid?
Karena bukan cuma niat, sudah melakukan persiapan, wes berangkat. Walaupun amalan terakhirnya bukan itu, Allah catatkan itu. Nah maka kita sekarang kalau punya persiapan untuk Ramadan, Pak, lah kok ajal datang, Pak. Maka semua persiapan kita itu oleh Allah dicatat sempurna, panjenengan dapat Ramadan. Persiapan hati dengan cara 3, tobat, istighfar, minta maaf. Tobat, istighfar, minta maaf. Kenapa hati perlu dipersiapkan? Hati itu motor penggeraknya ibadah. Le atine api, atine resi, ibadah enteng. Kalau hati penuh dosa, ibadahnya apa? Berat. Faham semua kan? Maka itulah pentingnya persiapan hati. Nomor 2, persiapan apa? Ilmu. Tidak bisa ibadah tanpa ilmu, tidak bisa. Tidak bisa. Panjenengan pernah tahu ada pertanyaan dari teman saya. Dia kalau pagi sarapannya telur rebus karena diet. Sampai 5 telur pagi. Sampai telur rebus keempat keseretan, lali lek poso. Pas keseretan gak iso ambaan kate ngombe eling lek poso. Boleh minum? Coba, ayo para ulama, coba kalimatnya. Ayo para mufti. Waktu makan telur pertama, kedua, ketiga, keempat, lali lek poso. Maka tidak batal. Yang jadi masalah ketika mau minum wes eling lek poso. Hah? Ayo. Lah ya ini Pak pentingnya ilmu itu. Boleh minum walaupun puasanya batal. Kenapa dia boleh? Ya puasanya batal. Otomatis kalau dia minum dalam keadaan ingat. Kenapa boleh minum? Karena daripada terjadi kemudharatan yang lebih besar. Kalau tidak bisa ambaan ya apa? Nah kan, ini kalau tidak punya ilmu Pak, telepon Ustadz dalam keadaan kayak sambaan, telepon Ustadz belum sempat jawab, nyawa melayang, kan repot. Coba punya ilmu, nikmat, ngerti bahwa Ramadan rangkulan sama istri, ya tidak apa-apa, jadi jangan dingin. Ngerti Ramadan itu kalau lupa tidak batal, ya tidak enak kalau punya ilmu. Persiapan yang ketiga doa, karena doa ini Pak menjadikan Allah melihat ada keseriusan dalam diri kita, dan doa itu menghindarkan sombong, dan doa itu mencerminkan orang yang punya semangat kuat. Orang kalau sudah tidak mau berdoa, tidak pernah ada semangat hidupnya. Orang-orang yang putus asa, lihat berdoa dia tidak. Wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Dan terakhir penutup. Bagaimana persiapan untuk ketemu Ramadan? Sedekahnya mulai sekarang Pak. Bagaimana? Sedekahnya mulai sekarang. Apa maksudnya? Begini. Kenapa harus sedekah sekarang? Tidak nunggu Ramadan. Padahal kalau nunggu Ramadan kan pahalanya lebih besar. Itu kan pandangan manusia kan. Sampai para salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu zakat malnya keluarnya malah di bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan. Supaya nulungi orang-orang nanti supaya ketemu Ramadan di omahe wis ono persiapan. Mereka tidak bingung. Nah, itu para salaf. Nah, sekarang kalau kita kenapa kita harus sedekahnya sekarang tidak nunggu Ramadan? Ingat, boleh jadi Ramadannya datang umur panjenengan yang tidak sampai. Akhirnya apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau panjenengan mundurkan ya Allah, saya mau sedekah. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Oh aku meniai mulai terawih tak sedekah. Yakin panjenengan sampai besok? Ini tak cek ini. Sekitar 3 atau 2 ini. Enggak sampai Ramadan ini. Percaya panjenengan? Ya ndak mungkin, mosok ngaji tauhid sih percaya ngono-ngono ya. Maka saya berani nggoda panjenengan begitu karena saya yakin panjenengan ndak mungkin percaya. Coba di tempat yang ndak pernah ngaji tauhid, Pak, saya begini, Pak, dikira wali saya. Iya kan? Nah, maka jamaah ndak ada yang jamin. Itu nomor 1. Kenapa mulai sekarang? Nomor 2. Kalaupun panjenengan masih panjang umur, mudah-mudahan Allahumma amin, belum tentu uangnya masih ada. Yang ketiga, kalaupun panjang umur duwi ese ono,
belum tentu kemauannya masih ada. Itulah kata Imam Syafi'i, semangat itu bagaikan angin yang kalau dia tidak dimanfaatkan di waktu dia datang, dia akan pergi, tidak akan kembali. Semangat itu seperti apa kata Imam Syafi'i? Seperti angin. Maka mumpung saiki lagi semangat, keluarkan. Tapi ngomong sama takmir yang amanah. Takmirnya Al-Mu'minun kan amanah. Ngomong, Pak Nur, sedekah Pak Nur. Saya kasih 2 juta Pak Nur. Tapi tolong Pak Nur amanah, jangan dipakai kecuali pada bulan Ramadan. Bisa apa enggak? Bisa. Iya sabar. Maka kalau kita tunda Pak, belum tentu dapat. Nah maka kalau ajal tiba, ternyata 3 ini sudah kita lakukan, enggak getun Pak. Kita enggak akan menyesal. Nomor 1, pasang niat mulai sekarang. Nomor 2, harus ada persiapan yang real, konkret untuk ketemu Ramadan. Persiapan minimal 3, ati diresiki, ilmu dicukupi, donga diakehi. Bisa anda begitu? Angel Pak, ini bisa I semua ini Pak. Ati diresiki, ilmu dicukupi, donga diakehi. Kemudian yang terakhir, sedekahnya mulai kapan? Sekarang. Boleh sedekah nitip untuk iktikaf. Iki tak titipi gak iktikaf. Ini saya nitip untuk beliin baju anak yatim. Ini saya nitip untuk bingkisan fakir miskin dan du'afa. Ini saya nitip untuk ini, saya nitip untuk ini, saya nitip untuk ini. Kalaupun panjenengan tidak sampai Ramadan, harta panjenengan yang menjadikan panjenengan sampai di bulan Ramadan. Baik jamaah sekalian, saya tutup dengan satu cerita yang saya alami sendiri. Saya punya, ya tidak bisa dibilang murid ya, karena sepuh sekali. Orang Lamongan, tinggal di Kediri, jualan ikan. Namanya Haji Yazuri. Meninggal sudah sekitar 8 tahun yang lalu, tapi saya tidak lupa sama beliau. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah merahmati beliau di alam kuburnya. Tanggal 5 Muharram, saya ceramah tentang keutamaan puasa Asyura. Tanggal 5 Muharram, saya puasa keutamaan puasa. Saya ceramah keutamaan puasa Asyura. Setelah keutamaan puasa kita jelaskan, hari Asyura itu apa kita jelaskan, kita tambahi di akhir. Supaya puasa ini semarak, ojo mek ceramah tok. Masjid-masjid ngadakan sahur dan buka gratis. Supaya apa? Semarak. Coba setiap masjid Pak, kalau Asyura bikin sahur dan buka gratis. Semakin lama semakin tenar puasa Asyura itu. Walaupun sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak. Sudah, terus saya kasih tahu keutamaan memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Dapat pahala percis seperti orang yang puasa itu. Mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Maka ini di luar cerita, saya sarankan kalau mau ngasih buka puasa, ojo di pinggir jalan. Bukan tidak manfaat, tapi kurang manfaatnya. Anda tidak tahu itu orang yang Anda kasih puasa apa enggak. Anda tidak tahu dia sholat apa enggak. Anda tidak tahu dia butuh apa enggak dengan apa yang Anda kasih. Coba kalau ngasihnya ke pondok tahfidz Quran, yang pondoknya itu masih merintis, pondok baru. Tanya sama gurunya, Pak Yai di sini muridnya berapa Pak Yai? Oh ini pondok baru, muridnya baru 17. Siap Pak Yai. 10 hari pertama buka puasa mereka dari jamaah Masjid Al-Mu'minun. Manfaat Pak. Mereka mulai subuh sampai maghrib hafalan Quran. Mereka mulai subuh sampai maghrib dongo. Mereka mulai subuh sampai maghrib ngaji, doa, ibadah, sholat, zikir. Panjenengan nebeng pahala. Coba. Nah, saya ceramahkan waktu itu di depan beliau itu Haji Yazuri, keutamaan memberi makan orang buka puasa. Dan waktu itu di masjid yang saya ceramah belum ada buka puasa bersama untuk Asyura, itu belum ada. Sudah tanggal 6 Haji Yazuri itu pulang ke Lamongan, keliling ke keluarganya. Gowo kopiah untuk hadiah dan tanya aku duwe utang pora. Tanggal 6. Tanggal 7 balik ke Kediri. Tanggal 8 beli kambing. Zaman itu Pak regone 3.700.000. 8 tahun yang lalu. Kambing besar, lego kambingnya. Bukan alas kayak masjid kambing 1.700.000 cukup. Waduh. Kita ini kalau rumah ndak mau yang jelek, tapi kalau untuk Allah ngeising pas-pasan, malu sama Allah. Itu rumah Allah yang ngasih buat kita itu. Kenapa untuk Allah kok minimal ngasih bingkisan sini opo sih? Walaupun tentu kita tidak meremehkan, karena semua bergerak sesuai kemampuan masing-masing. Tapi yuk, sing rodok ngelegat nih lah lagi Gusti Allah itu, yang ada effortnya gitu loh. Effort itu apa?
sing ono ngoyone gitu loh. Usahanya yang rodok keras. Nah sudah, tanggal 8 Haji Azuri beli kambing di pasar 3.700.000. 8 siang dikasihkan anak mantunya namanya Haji Sugeng Geng ramuten. Menesu tanggal 9 belen kirim menang bakul sate aku wis pesen Geng. Ditakon dandakne. Takon masakne guline sakmene, satene sakmene, krengsengane sakmene. Sudah kan? Subhanallah, sudah lengkap, sudah kambing sudah dibeli, diserahkan sama anak mantunya untuk disembelih, besok disuruh ngirim ke tukang sate, tanggal 10 sore gawa nang masjid dum gewang buka poso, aku wis ngomong mbek ketua takmiri. Subhanallah, 8 malam Haji Azuri meninggal dunia. Nggak kepingin panjenengan begitu? Orangnya sudah di kuburan, amalannya masih dinikmati manusia. Coba. Ini kalau ajal datang terus panjenengan sudah siap, misalkan untuk Masjid Al-Mu'minun, aku wis pesen kambing telu gawe iktikaf. Engko belen sakmene coba. Kalau kita panjang umur, alhamdulillah, ndak kecewa, jangan setelah ngasih ngarep mudah-mudahan menikmati. Loh jangan. Kalau panjenengan sudah ngasih ternyata masih panjang umur, alhamdulillah, ada kesempatan untuk beramal yang lain. Tapi jagani, seperti yang saya cek tadi loh. Jaga nih kalau saya temenanan wali pak. Kalau temenanan wali loh ya, minimal wali murid. Nah maka kita sudah punya bekal amal untuk bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan ini pengajian menjelang Ramadan ya, jadi tentu tidak menjadi aib kalau saya minta maaf kalau ada salah-salah selama ini, ucapan-ucapan yang mungkin kok ngono sih. Ada guyon yang mungkin, guyon ini kok kusruh sih. Ada sikap yang mungkin menjadikan panjenengan kok gak asik sih. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Jadi insya Allah setelah hari ini kita insya Allah gak ada urusan apa-apa lah ya. Kalau panjenengan sama saya, gak usah minta maaf. Gak usah, kakean wongi. Karena insya Allah semenjak saya masuk di dunia dakwah, sampai nanti Allah takdirkan meninggal husnul khatimah, semuanya sudah saya ikhlaskan. Sing ngrasani, ngilokno, fitnah wis ikhlas dunia akhirat. Jangankan sekarang atau kemarin, menit sampai lanjutkan pun tidak apa-apa. Besok sampai lanjutkan rasan-rasani, Ustaz Rifki jani bojone piro sih? Nah. Misalkan jangankan kemarin atau sekarang, menit sampai lanjutkan, ikhlas dunia sampai akhirat. Tidak ada urusan antara saya dengan panjenengan. Gak penting buat saya nuntut di hadapan Allah dan menjadikan panjenengan masuk neraka itu tidak bikin saya seneng. Maka yang bikin saya senang itu kalau kita mlebu surga ini bareng. Tapi saya paling depan. Ya, nanti saya pegang bendera nanti. Al-Mu'minun, ayo Al-Mu'minun, kelompok-kelompok. Pak Saiful nanti belakang saya pas Pak Saiful. Karena mesti masak ya. Nah, barakallahu fiik, sehingga mudah-mudahan nanti ketemu Ramadan, hati kita semuanya sudah bersih. Dan Ramadan kita lancar, istiqomah, penuh ilmu, penuh ibadah, penuh kebaikan sampai ketemu Lailatul Qadar dan Allah takdirkan dapat Lailatul Qadar, dan setelah panjang umur insya Allah kita wafat dalam keadaan sujud ketika sholat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.